Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Fadil Hafifurin, NIM 43010200171. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan warga negara dan pemerintah. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, dan mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu sendiri. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dalam kehidupan bernegara, warga negara memiliki 4 peranan yang meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan peranan positif. Yang pertama yaitu ada peran pasif, adalah kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, peran aktif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif, merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, peran negatif, merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya. Selain peran utama warga negara seperti yang tercantum di atas tadi, ada pula peran lain dari warga negara dalam pelaksanaan sebuah negara, seperti peran dalam kehidupan hukum, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran warga negara dalam kehidupan hukum. Peran warga negara dalam kehidupan hukum negara Indonesia telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Peran warga negara dapat tercermin dari beberapa peranan sebagai berikut: menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif atau culture of law, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif atau process of law making, mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif atau content of law, ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab atau structure of law. Yang kedua yaitu mengenai peran warga negara dalam kehidupan politik. Peran warga negara dalam kehidupan berpolitik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan memengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga pemerintah. Peran warga negara di bidang politik ini sangat penting karena dapat mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut merupakan faktor penentu untuk menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis. Peran warga negara di bidang politik dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ada A. Pemerintahan yang baik. Peran warga negara dalam ikut serta mengembangkan pemerintahan yang bersih dari KKN pada dasarnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan,
dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. B. Kepemimpinan yang berkualitas. Kepemimpinan yang berkualitas akan muncul karena pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang sebelumnya mengarahkan seorang calon pemimpin. Demikian menurut teori sosial dan psikologi. Dengan kata lain, menurut teori ini, pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan, atau leader are made not born, dan teori keturunan serta teori situasional. C. Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemikiran. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah sendiri dalam koridor pusat. Selanjutnya ada peran warga negara dalam kehidupan ekonomi. Peran warga negara di dalamnya termasuk mengusahakan terjadinya kesetaraan pendapat yang sama, jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi, mengontrol dan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, dan diharapkan pula dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik untuk dirinya sendiri maupun warga negara lainnya. Selanjutnya, peran warga negara dalam kehidupan sosial dan budaya. Peran warga negara di sini adalah pengupayaan kesetaraan. Tentu konsep kesetaraan ini berbeda dengan paham komunisme. Kesetaraan yang dimaksud adalah tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di negara tersebut. Selanjutnya, peran warga negara dalam kehidupan Hankam. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Dalam hal ini, warga negara dapat melaksanakan isi undang-undang tersebut dengan beberapa cara, seperti menjadi anggota TNI atau Polri, membantu tugas TNI dan Polri dengan ikut dalam menjaga keamanan lingkungan di sekitar, serta ikut melawan provokasi yang tersebar agar keutuhan negara tetap terjaga. Kemudian pertahanan negara mencakup 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama terdiri dari TNI, Polri, dan unsur pemerintahan di luar pemerintahan. Komponen cadangan terdiri dari warga negara, SDA, SDB, sarana dan prasarana nasional. Sedangkan untuk komponen pendukung terdiri dari warga negara, SDA, SDB, dan sarana prasarana. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. Hak-hak warga negara yang substansional pada prinsipnya antara lain hak untuk memilih atau memberikan saran, hak kebebasan berbicara, hak kebebasan pers, hak kebebasan beragama, hak kebebasan bergerak, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan atau hukum. Yang kedua, kewajiban warga negara. Bentuk tanggung jawab seorang warga negara dapat berupa kewajiban, yaitu salah satunya menjunjung tinggi hukum atau peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, baik hukum privat maupun publik. Hubungan sebuah negara dengan warga negaranya menjadi sebuah bagian penting dalam keberlangsungan negara tersebut. Apabila hubungan ini tidak terjaga dengan baik, maka akan semakin besar peluang perpecahan akan timbul di negara tersebut. Banyak ancaman yang datang kepada sebuah negara, berbeda dengan dahulu, kala di mana ancaman banyak datang dari pihak luar. Saat ini ancaman terbesar justru datang dari dalam negara itu sendiri, seperti banyaknya hoaks untuk memecah belah bangsa. Maka diperlukan komunikasi dan hubungan yang intens antara negara dan warganya agar dapat melawan ancaman yang timbul dari dalam dirinya sendiri
dan tetap menjaga kepercayaan antar negara dan warga negaranya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.